Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel Ana Purnomo mengenai pola hidup sehat. Kali ini saya akan membahas mengenai pikiran. Karena pikiran adalah nomor satu. Penyebab segala macam penyakit adalah pikiran yang ada di hati. Ya. Jadi, bagi yang sudah terkena kanker, yang sensitif, yang takut macam-macam, terutama yang sudah dimastek, merasa tidak sempurna, yuk kita sama-sama bergandengan tangan yuk, sama-sama kita berjuang bersama yuk. Karena apa? Kalau sendiri nggak enak. Tapi kalau rame-rame kita ngejalanin ya, woi, nikmat rasanya. Karena apa? Kita saling memberi support, kita saling memberi semangat, kita juga bisa tukar-tukaran resep. Nah, itu nomor satu kita berada di komunitasnya. Kedua, bagi para pendamping cancer. Ini bukan yang yang berat, enggak. Uang kita sama-sama menjalani hidup bersama kok, jadi nggak usah berat. Jadi hanya dibutuhkan apa? Perhatian kecil. Perhatian membuat hati si pasien kanker itu bisa berbunga-bunga loh, seperti di taman bunga ros, bunga melati lah, seperti itulah. Jadi diharapkan bahwa pasangan ataupun keluarga sebagai pendamping itu mau dong bantuin para pasien kanker itu untuk membuat hatinya gembira, membuat hatinya bahagia dan merasa diperhatikan, walaupun kecil, saya bilang gitu. Contoh, ya, ini ingat ya bagi para pendamping keluarganya yang menderita kanker, berilah perhatian lebih. Contohnya gini, yang atau Kak atau Dek, yuk kita jalan-jalan yuk di taman, nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah mengeluarkan uang, jalan aja udah seneng loh mereka ditemenin. Nggak hanya hari-harinya harus di kamar, menghabiskan waktu di kamar, jadi ajaklah jalan-jalan, walaupun hanya keliling komplek, itu udah membuat dia seneng. Apalagi kalau pasangan kita sambil ngerangkul, waduh senengnya kayak apa. Kayak mendapatkan mendapatkan berlian kali ya, kalau jalan-jalan bersama suami, terus kita dirangkul, walaupun kita sudah sakit kanker, udah senangnya luar biasa. Terus tanya lagi, buahnya ada nggak stok buah? Kalau nggak ada aku beliinnya, gitu. Contohnya seperti itu. Itu sangat membuat hatinya luar biasa bahagia banget loh. Jadi dia merasa nggak kecil hati, nggak merasa sudah menderita terus dicuekin gitu. Aduh, sakitnya tambah-tambah. Sudah sakit dicuekin. Ma, aku nggak bisa apa-apa sekarang ini, dibilang gitu. Siapa yang perhatian aku lagi? Harusnya kasihanilah mereka. Mereka juga nggak mau kok sakit. Siapa yang mau sakit? Nggak ada mau. Ayo tunjuk tangan. Siapa yang mau sakit? Siapa yang mau kena kanker? Nggak mau kan? Pasti nggak mau. Semua orang mendapatkan ujian untuk mencapai jannah. Jadi, bantulah sama-sama kita ke jannah. Bantulah saudara kita yang sakit, kita dampingin dengan rasa bahagia, dengan rasa kekuatan bahwa dia akan bisa sembuh. Itu kunci nomor satu. Sama-sama nanti dapat kita pahala menuju jannah kan. Jadi disinilah diharapkan pendamping itu benar-benar memberi semangat, perhatiannya, walaupun kecil, tolong jadi lontong nanti ya, kalau dibilang tolong. Perhatian yang seperti itulah yang diharapkan oleh pasangan, keluarga yang hanya sekecil aja sudah rasanya melambung. Terus kedua lagi, bagi yang sudah terkena kanker, kita harus punya semangat hidup. Jangan hanya diam di tempat. Karena diam di tempat tidak akan pernah sampai ke tangga yang atas.
susah payah memang kita menjalaninnya. Tangga 1, aduh berhenti dulu. Tangga 2, naik lagi, berhenti lagi. Tapi kalau udah sampai ke tangga yang atas, rasanya, aduh bahagianya kita pejuang sejati deh. Penuh dengan kekuatan. Karena memang ada di grup saya ngelihat dia itu semangatnya jauh dari apa ya, kayak dia tuh lewat jalan tol gitu. Dia tuh benar-benar mencari terus, ingin tahu, sampai dia bilang, saya harus mencari yang sudah survive 10 tahun, di atas 10 tahun. Saya akan ikutin terus. Saya bahagia banget punya murid kayak gitu tuh. Seneng banget ngelihatnya. Semangatnya jauh banget, saya perhatiin terus. Dia bilang sama saya, "Bu, gini. Waduh, hebat." Seneng saya ngelihat orang-orang yang mencari ilmu walaupun tidak dari saya, dari manapun. Saya sangat bahagia banget. Saya bilang, nanti bagi-bagi ilmunya, sebarin ya di grup, biar semuanya kebagian, cipratan. Ya, siap. Nah, itulah yang saya cari gitu loh. Yang saya cari adalah orang-orang yang mau berusaha mencari ilmu terus. Nah, pola sehat ini sebenarnya mudah. Sudah mengolah pikiran kita ajaklah merefresh tubuh kita. Caranya apa? Kita bisa dengan latihan pernafasan. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan masalah proses untuk melatih pernafasan kita sehingga oksigen kita masuk. Karena kanker itu juga takut dengan oksigen. Kekurangan oksigen itulah yang menyebabkan kanker. Ya. Jadi kita memang tubuh kita tuh harus banyak gerak. Harus banyak konsumsi sayuran dan buah. Minum air putih juga harus kita perhatikan. Kita harus gimana minum jusnya. Rempah rimpang itu juga nomor 1. Kenapa negara lain sampai ke Indonesia ingin menguasai Indonesia? Karena rempah dan rimpang. Karena tahu rempah dan rimpang itu terdapat anti-inflamasinya, anti kankernya ada. Makanya dicari. Sementara kita sudah banyak loh punya rempah dan rimpang. Jahe, kunyit, kapulaga, cengkeh, lada hitam, banyak di bumi Indonesia. Makanya itulah yang kita bisa manfaatkan. Serai pun juga bagus untuk kesembuhan kita. Daun pandan untuk relaksasi bisa. Jadi begitu Allah tuh menyiapkan semua yang kita perlukan tuh ada di bumi kita. Tapi kita belum mengetahuinya. Kadang kita dianggap itu hal-hal yang sepele. Sementara rempah dan rimpang sudah ada penelitiannya, bahkan udah sampai S2 loh. Jangan dikira apa rempah rimpang ada di dapur. Itu tugasnya ibu rumah tangga tahu kalau rempah dan rimpang itu ada di dapur. Tapi kita sekarang memanfaatkan gimana rempah dan rimpang itu menjadi menyehatkan tubuh. Tapi kadang-kadang orang ketakutan, aduh nanti rahim saya menjadi kering ya. Loh, kok kering? Jadi saya juga bingung, banyak yang bilang kering. Kan kita mengkonsumsinya tidak 1 kilo sehari. Kita mengkonsumsi rempah dan rimpang itu seperti kunyit itu 1 ruas jari. Kita potong-potong atau kita tumbuk ya, terus kita kasih air panas, tidak usah dimasak boleh hanya 2-3 menit aja asal panas sudah. Karena kalau rempah dan rimpang kita masak, enzimnya malah mati, kita nggak dapat manfaatnya, tetapi hanya mendapatkan rasa. Itu yang nggak boleh. Yang benar adalah kita kasih air hangat atau air panas bolehlah, terus kita seduh, itu nggak apa-apa. Kita diamkan, kita tutup, baru kita minum. Atau dibuat, kita rajang nih, bangsanya kunyit, jahe, serai, kasih kurma, taruh di botol, 6 jam kita minum. Itu bagus banget dan segar. Kasih aja jeruk lemon, itu menyegarkan loh. Di badan yang capek-capek tuh, terutama yang pegel-pegel, yang susah tidur, minum itu deh, dijamin jos ya. Jadi yang rasa tubuhnya udah capek banget, pegel banget, udah minum itu aja lah, nggak usah obat-obatan, udah dijamin jos. Nah, sampai di sini dulu ya ilmunya saya kasih. Nanti untuk
video selanjutnya saya bahas tentang makanan, jus, dan lain sebagainya. Saya akan tutorialkan. Saya akan juga mengajarkan melatih pernapasan. Jadi, jangan pernah tinggalkan channel saya ya, karena banyak lagi ilmu-ilmu yang akan saya bagi. Kenapa saya sampai membuat video ini? Karena saya berharap supaya yang terkena cancer atau penyakit-penyakit lain itu di masa pandemi ini kita bisa ngobatin sendiri gitu loh, nggak usah setengah mati. Soalnya bahan-bahan untuk kita gunakan ada melimpah di dekat kita. Yuk kita sama-sama pola hidup sehat, yuk sama-sama merubah hidup kita, menjadikan keluarga kita sehat, menjadikan imun kita semakin tinggi, jadi kita semakin daya tahan tubuh kita semakin kuat, terhindar dari infeksi, terhindar dari virus, bakteri, dan patogen lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita. Yuk, kita sama-sama mulai hidup sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.